Halo, selamat datang di podcast Obrolan Baik, di mana selalu ada sejarah-sejarah baik yang ditutupi oleh pemimpin selanjutnya. Dan niat baik belum tentu dianggap baik, tapi yang sudah pasti baik adalah aksi baik. Tepuk tangan dulu teman-teman. Yes. Jadi teman-teman, hari ini kita ditemenin sama atlet SEA Games ya. Namanya Gagarin Nathanielius. Halo Mas. Saya bacain profilnya dulu ya. Gagarin Nathanielius merupakan atlet renang nasional kelahiran 28 Desember 95. Dalam karirnya sebagai perenang, Gagarin telah meraih rekor nasional dalam olahraga renang. SEA Games 2017 Kuala Lumpur berhasil menghasilkan medali emas dengan catatan waktu 1 menit di nomor 100 meter gaya dada putra. Nah, Dada putra loh. Mas Gagarin, kalau boleh tahu dadanya kanan apa kiri, Mas? Aku beda sebelah. Normalnya gitu emang. Tapi emang hitam karena kapurit katanya ya. Iya, Jadi kulit tadinya putih ya. Sebetulnya kita latihan sama pelatih ya. Siapa nama pelatih renang Indonesia yang terkenal itu? Pak Yeye. Ada nama Yeye. Katanya kita harus kuat dengan medan apapun. Bener. Hari ini kita akan berenang dengan 1 ton kapurit gitu. Akhirnya bersisain yang kotor. Nah, terus juga Mas Gagarin ini berteman dengan Igede Siman Sudartawa. Gimana dia orangnya, Mas? Gimana Suka orangnya? komedi. Suka komedi. Karena Sudartawa. suka ketawa maksudnya. Iya. Gila nih Mas Gagarin nih. Nah, terus juga ada hubungan sama Mbak Azahra Permatahani katanya ya. Kalau itu saya Panggilannya apa sih? Saya Mbak? typo. Saya mau nulis ini Permata Hati kan. Oh, gitu. Yang ketulis Permatahani. Astagfirullahaladzim. Ya gitu aja ya pokoknya sekilas tentang Mas Gagarin perenang Indonesia. Pokoknya sukses terus. Ada yang gak ke belakang bro. Bener. Aku kira lagi bikin konten TikTok. Ini bang, belakangnya laut. Bro, SEA Games juga malu bro. Iya. Menang emas. Iya. Sorry nih bro, gue harus pakai kacamata ini bro. Kenapa tuh? Takut pengaruh budaya-budaya luar. Dan kesilauan-kesilauan yang ada di muka bumi. Makanya kita pakai kacamata ya. Iya. Tapi kalau udah gak kuat bilang aja. Iya udah. Soalnya karet kuping. Udah. Kuping. Udah gak betul itu teman-teman. Bukan Mas Gagarin. Bukan. Ada apa nih tentang ngomongin prestasi-prestasi olahragawan nih? Nah. Nyambungin dah lo. Kenapa nih atlet gitu kan? Jadi kalau bangsa Indonesia. Jadi kalau atlet-atlet itu ini kan pasti punya program latihan yang banyak kan. Betul. Dari muda sampai jadi profesional program-programnya. Nah itu kan nggak sebentar program-program seperti itu kan. Dari Anda 0 belajar renang, belajar nafas, tahan nafas, Keren. sampai Anda mendapatkan juara. Iya. Itu adalah satu program. Rangkaian, Betul. proses. Benar. Dan pasti itu kan ada tentangan, pasti ada orang tua kayak, iya kalau latihan terus sih, waktu sama keluarganya kapan gitu. Aduh, ya. Tapi itu harga yang dibayar untuk menjadi juara di SEA Games. Masya Allah. Gitu. Nah, program-program tersebut juga sama gitu, sama program yang akan kita bahas hari ini. Iya nggak sih, nyambung nggak ya? Apa pandangan untuk program Bung Karno? Iya benar. Karena batuk baji. Kedengeran ya? Kedengeran Banget. Oh, iya. Jadi kita menanyakan program-program Bung Karno zaman dulu. Dan kita penasaran, Iya. jika Bung Karno masih hidup, apa program-program dia yang akan dia lakukan gitu di era sekarang gitu. Ya, dan kita mencoba mendapatkan jawaban yang insya Allah mirip dengan fakta yang terjadi Karena sumber narasumber terpercaya dari Yayasan Bung Karno. YBK ya singkatannya. YBK, betul. Kita langsung mewawancarai beliau dan beliau sudah mengirimkan jawabannya ke kita. Wih, Jadi gila. ini mungkin wawancara lintas dimensi ya. Kenapa tuh? Karena kita pertama mengharapkan jika Bung Karno masih ada. Yang kedua ini kita seolah kita sedang mewawancarai Bung Karno sebelah kita. Gila. Nah, jadi kita sudah menanyakan beberapa hal ya. Ada 4 hal penting. Ya. Yang pertama pertanyaan kita, apa kabar, Mas? Iya dong, kan apa kabar itu harus dijawab dengan serius. Apa dan kabar itu tuh harus dijawab. Itu tuh dalam artinya. Jadi ada 4 pertanyaan penting yang sudah kita lempar dan mereka langsung jawab.
Pertanyaan pertama adalah apa pandangan Bung Karno mengenai musik dan apa program Bung Karno yang relate dengan budaya? Nah, jawabannya apa, Din? Musik adalah salah satu alat perjuangan Bung Karno, terutama di dalam pembangunan. Oke. Yang kedua, Yayasan Bung Karno melakukan studi dan kajian atas arsip musik Indonesia dari tahun 1950 sampai 60-an. Dan ini dibuktikan juga dari pelestarian bangunan cagar budaya dan titik-titik nasional di Indonesia. Wih, gitu ya. Dan salah satunya Rama mungkin yang sekarang lagi di pembangunan ya, kalau nggak salah ada Lokananta ya. Oke. Itu pengarsipan musik Indonesia terbesar. Kemarin kebetulan aku ke Solo, lewat memang masih dipugar. Oke. Itu tuh studio rekaman ada studio dulunya? rekaman juga di situ, tertua juga di situ, dan ada arsip-arsip vinyl rekaman piringan hitam para musisi-musisi Nusantara gitu. Dan itu salah satu gagasan Bung Karno untuk mendirikan itu ya. Lokananta. Aku tahu Lokananta gara-gara nonton Glenn Fredly, betul. Dia hebat ya memperkenalkan itu. Iya. Sebenarnya udah lama ya. Betul, dan aku juga kaget pernah punya teman juga, Mas Randi, namanya Randi, dia drummer tuh, drummer temannya Mas Dikal. Ternyata bapaknya audio engineering di Lokananta. Cuman, dan sahabat kita juga dari Subo Family ya, telah dipercaya Mas Arya. Arya sekarang lagi dipercaya untuk menjadi kurator dari Lokananta. Gile. Ini terlihat banyak budaya-budaya atau warisan-warisan Bung Karno yang mulai dihidupkan kembali, Ra. Betul. Dan yang meneruskan juga anak muda, generasi mudanya yang jadi kurator kan hebat. Masih muda harusnya kan kita aplikasi-aplikasi streaming yang ada kan musik kan. Dan relate ke teknologi zaman sekarang. Kenapa tuh? Jadinya maksudnya kalau anak muda tuh maksudnya mikir, karena dia pengguna juga aktif. Betul. Jadi diharapkan distribusi kebudayaan ini tuh bisa lebih kena ke generasi selanjutnya. Ih, gila keren banget obrolannya. Terus pertanyaan kedua, Pak. Apa ritual budaya Bung Karno yang masih relate dilakukan zaman sekarang dan bagus untuk generasi muda? Nah, itu masih mau nanya nggak, kok? Boleh nggak? Bentar dulu, yang pertanyaan itu belum bisa dijawab sekarang. Kenapa tuh? Karena ada satu dan lain hal di mana Bung Karno juga seperti kita pernah bahas, ada pendukung yang dari sisi spiritual dan non spiritual juga. Jadi untuk biar lebih tepat jawabannya, nanti kita akan mendapatkan jawaban dari orang yang lebih langsung kali ya. Kalau kita ngomong takut ada miss. Ya, miss. Oke. Sama nih. Apakah ketakutan terbesar dari seorang Bung Karno selama ini? Nah, ini kan. Ketakutan terbesarnya adalah waktu Indonesia merdeka tahun 1945. Kemudian tahun 1965 terjadi peristiwa pembunuhan besar. Kemerdekaan kita mengalami setback 20 tahun atau mundur. Dalam perspektif berpikir, mental, moral, dan etika dalam segala bidang, kerja besar memerlukan waktu untuk berproses. Jadi Bung Karno takut sebenarnya nggak tanggal itu untuk dijadikan kemerdekaan kita gitu. Lu bayangin gitu, kayak dia kan visioner, mungkin dia juga udah dapet nih bayangan-bayangan ketika dia akan jadi pemimpin dan apa yang terjadi, spekulasi apa nih kalau gue jadi pemimpin. Ya jadi kebayang, aku juga baru bahwa ya iyalah, siapa yang nggak takut jadi tonggak pertama, pendobrak pertama gitu. Tapi kalau boleh tahu nih Mas, kayaknya Mas capek banget ya habis latihan renang, jadi tenaganya juga kurang ya. Mungkin harus seisep dulu kali biar semangat. Karena volumenya pelan banget tadi kata orang audio, Mas. Iya, aku pengen ngerokok cuman kayak susah deh ngerokoknya. Emang kenapa? Rokoknya goyang. Nanti aja ya? Iya, tapi volume tolong deh. Iya, jadi kebayang banget ketakutan Bung Karno. Kebayang gimana? Gimana kebayang? Kebayang bahwa ketakutan beliau dalam mengambil keputusan ini, tanggung jawab besar ini untuk menjadi pemimpin pertama, proklamator juga, dan pemimpin bangsa pertama kali gitu. Memproklamirkan kemerdekaannya dengan segala visi dia, segala sebab akibat yang sudah
dia perkirakan gitu, dan sampai akhirnya terjadi juga terus tahun 65 ada kegiatan. 65 takutnya kenapa tuh? Karena yang tadi kita sudah ceritakan kan sudah ada tadi apa rencana semesta berencana ya. Dan itu kan tahun-tahunnya itu 61 sampai 69. Ya. Dia sudah punya big plan. Namun 65 ada kejadian. Oke. Sehingga ya dia takut. Ya ketakutannya terjadi. Iya, yang dia takutin kejadian. Gila juga ya. Dan juga khawatir beliau adalah tidak sempat lagi menjadi sulu bangsa Indonesia. Sampai akhirnya 1970 tutup usia dalam tahanan kota. Oh, iya. Lo kebayang gak sih yang dia udah tumpah darah segitunya amat kecintaannya terhadap Nusantara Indonesia, tapi harus berakhir dalam tahanan. Sampai akhirnya meninggal, sakit meninggal. Takut banget ya berarti ya. Sehingga nggak mengherankan jiwanya tuh masih ada di cucu-cucunya sekarang. Benar. Karena nggak selesai, tugasnya belum selesai. Benar. Ya ada di lo, ada di gua, ada di teman-teman semuanya yang nonton, yang terpilih untuk menonton ini. Benar. Begitu kurang lebihnya. Jadi sebegitunya dia cinta sama. Gue jadi teringat sebegitunya cintanya Nabi Muhammad ke umatnya. Apa tuh? Ya ada kayak kesamaan kecintaannya aja gitu. Saking cintanya beliau mewariskan ini, harus ini, yang tadinya sholat sebelum Isra Mi'raj ada 50 rakaat, iya jadi 50 waktu tuh, jadi 5 waktu. Dan bayangkan detail-detail yang Bung sudah lakukan, tapi kita nggak tahu atau mungkin sejarahnya ditutupi bahkan dihilangkan gitu. Iya benar. Gitu sih. Berat banget ya. Tuh takutannya. Mau minum dulu nggak lu? Nggak usah. Banget soalnya. Gue emang nge-set suara gue kayak gini. Oh, oke. Merdeka! Gitu, waktu itu kayak gitu. Saya kaget katanya. Ya nggak apa-apa. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak. Program apa yang dijalankan Bung dalam menggapai dan mendapatkan hati seluruh raja-raja di Nusantara? Betul Rama, karena kan bisa kita lihat Maps Indonesia tuh kadang kita tuh suka lupa Indonesia tuh sebesar itu loh. Kalau lo gunting atau lo pindahin ke negara lain, anjir segede ini ya. Iya gitu. betul. Nggak mudah kan Ra, Tidak. gitu, mengumpulin kepercayaan orang-orang gitu loh. Betul. Nah makanya kepercayaan itu kalau udah dipercaya jangan pernah dihianati gitu. Apalagi orang-orang yang loyal, orang-orang yang pernah kerja bareng, orang pernah tumpah darah bareng gitu. Karena ketika kepercayaan itu udah hancur, Ra, itu susah untuk balikin mau cara gimana gitu. Benar. Sehingga Bung Karno punya sifat-sifat baik ya, yang kita mungkin bisa tiru. Nah, kalau menurut sumber yang kita dapatkan, Bung Karno dikenal masyarakat di Nusantara dari cerita mulut ke mulut, dan juga suara dari radio juga koran. Betul, karena kalau ada Instagram sama TikTok berarti sekarang gitu kan. Kan kalau hidup zaman sekarang. Benar. Berarti kalau kita evolusikan itu kita juga harus aktif, jangan anti sama sosial media dan perkembangannya ya. Bener, jangan nonton yang joget-joget doang gitu kan, ada yang lain. Ada joget-joget. Ada. Twitter ada joget-joget. Twitter mah lebih dalam lagi. Apa yang lebih teori dalam? konspirasi gitu. Udah nggak ada Twitter bro, X. Oh iya. Udah berat bro. Jadi kita juga jangan antipati juga ya sama sosial media, karena Bung Karno aja menjalankan sosial media pada saat itu. Benar. Radio, koran, udah. Radio sama koran, sama dari mulut ke mulut aja. Mulut ke mulut. Gitu. Tapi gue lagi detox Instagram bro, gue juga sama. Biar lebih sehat gitu. Soalnya gue aktif di TikTok banget. Apa kontennya? Kontennya masangkain. Kenapa tuh? Bau, banyakan ngomong. Bau lambung ya, sorry. Gue minum dulu deh kalau gitu. Nggak nyambung. Maksud saya adalah kebanyakan janji manis, kebanyakan harapan kepada orang banyak, komunitas banyak, tapi pas eksekusi tidak ada. Ada kamera depan nggak? Kenapa emang? Ngaca! Masih aja. Asik banget nih tiktokannya. Halaman dulu. Iya, buat apa? Bagus. Aduh, kasihan nih, hati-hati nih, udah capek. Tenaganya udah 20%. Swan bro, ini gue tau gak? Baju Swan yang belel gitu.
Berarti udah dijawab ya yang Udah, itu ya? sudah. Oke, terima kasih. Dan Masih ada? sebenarnya menurut sumber juga memang belum ada penelitian yang komprehensif untuk menjelaskan fenomena tersebut. Suaranya dipercaya dan diimani bagai malaikat pembebas. Tapi itu iya sih, benar. Kan soalnya pulau bukan kayak Australia gitu, daratan semua. Daratan, iya. Ini kan dia harus nyebrang, nyebrang. Gimana dia bisa terkenal gitu? Terkenal dan dipercaya gitu. Nah iya, Tidak mudah. Ternyata memang belum terpecahkan. benar. Hebat banget ya. Ini juga nyambung ke episode kita yang waktu itu ya. Kemarin. Yang apa? Amalan-amalannya Bu. Iya. Ada 6 kesaktian. Kesaktian Gila. itu kan mungkin. Nah, pertanyaan terakhir Pak. Ya. 3 hal yang dilakukan Bung untuk kemajuan Indonesia seandainya masih hidup sampai hari ini. Kalau masih hidup, saya akan mengkritik tidak ada Soekarnoisme, yang ada adalah paham Indonesia. Gila. Jadi ya karena dia nggak mau jadi Tuhan ya gitu ya. Orang-orang besar kan banyak yang nggak mau di itu ya. Nggak mau di-mention. Dimention, dituhankan, dinabikan gitu, orang yang hebat. Ternyata beliau mau melakukan itu kalau beliau masih ada. Benar. Kemudian ada 3 hal yang akan dibangun, yaitu sains kebudayaan dan kebudayaan dalam mazhab yang sangat luas seperti seni, ekologi sampai luar angkasa, dan memperbaiki ekonomi. Iya, jadi semua divisi yang penting di negara kita ya. Wow. Sebenarnya penting cuman Penting banget tidak diprioritaskan di negara kita. saat ini ya, belum. Saat ya? ini. Gila. Apa sih seni yang diprioritaskan? Apa ya Dit ya? Saya juga nggak tahu nih. Yang prioritaskan kan cuman, yang memprioritaskan cuman pagi-pagi pasti happy. Yang iya dia mau apresiasi loh seni-seni di TikTok, orang yang unik-unik. Pasti di situ dulu. Pasti Iya. di situ dulu. Karena media saat ini kan, Iya. televisi, Tapi YouTube. kita tuh butuh loh pemerintahan itu pamer juga, Ra. Benar. Kayak pamer nih, ini gara-gara gue nih, Sanggar ini bisa ini. Iya. Ini gara-gara gue nih. Iya. Mereka bisa championship paduan suara di sini. Cuman yang kita dengar dan kita dekat dengan pelakunya adalah mereka sulit dapat bantuan, support system, dan mereka bikin penggalangan dana sendiri. Bahkan ya udah nggak banyak. Ada yang dibantu, ada juga yang tidak, juga banyak juga gitu. Kenapa coba Dit itu sulit dilakukan di Indonesia? Karena itu tidak Salah. apa? Karena dikendarai. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton. Belum, udah selesai. Ya, bro. Belum, bro. Udah keren banget tadi. Yaudah mundur lagi. Tidak jadi dikendarai. Iya. Karena gue yakin Indonesia pasti bisa lebih maju lagi tanpa harus dikendarai. Iya, karena kendaraan elektrik. Lu bahas apa lagi coba? Nah, Iya, intinya gatel. pusing ya dan sedih intinya kalau gue mempelajari tadi jawaban-jawaban dari Bung Karno yang kalau if Bung still alive today gitu. Jadi harapannya adalah ke teman-teman yang mendengarkan, para bapak ibu yang mendengarkan, bahwa kita juga tidak senalnya itu banget. Cuman kita mencoba dan terus belajar, podcast Idra ini belajar untuk bagaimana Indonesia bisa maju sesuai dengan setapak lestari, pelan-pelan dengan apa yang kita bisa berdua dan tim. Gitu. Jadi harapannya dan gerakan itu dimulai dari kecil dan dimulai secara bersama-sama. Benar. Karena kalau kita doang yang bergerak itu namanya korslet. Yang lain diem kan aneh. Benar. Kayak orang gokil. Iya, orang gila. Iya. Pasti ngajar. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton podcast Obrolan Baik. Jangan lupa untuk Like, komen dan subscribe. Iya. Jadi podcast Obrolan Baik di mana ada? Kebaikan di balik orang-orang kecil yang pernah tidak dianggap. Wah, keren. Kayak aku gini. Sama loh, tapi gede sih yang itu belakangnya. Tapi belakangnya masih gede. Karena niat baik belum tentu dianggap baik, tapi yang sudah pasti baik adalah aksi baik. Sampai jumpa.